saudara-saudara jemaat House of Grace yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah kita hari Minggu sore ini. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kalau sore hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan bersama-sama, juga bersama keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya ya Tuhan. Kami tahu Engkau tetap mengasihi kami ya Tuhan. Engkau tetap mengasihi jemaat HOK ini ya Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan beribadah Tuhan dengan sepenuh hati dan mau boleh menaikkan puji-pujian kami Tuhan ya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami membawa ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa langkah-langkah kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Amin. Mari kita nyanyi bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
yang kita sembah adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Tuhan, tetapi sekaligus juga Bapa kita. Apakah kita sudah menjalin hubungan yang erat dengan Bapa kita? Mari kita naikkan pujian ini, mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan, kasih Bapa kita selalu ada buat hidup kita. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengajari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara-saudara, dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman kita mengajarkan, meskipun kita masih belum bisa melihat kenyataan hari ini, tetapi iman kita yang boleh bisa melihat apa yang akan terjadi, karena Tuhan akan selalu menggenapi janji-janji-Nya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
dan bibir lidah kita sendiri, bahwa Tuhan, kami sekali lagi mau percayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga semua didapati dalam keadaan yang luar biasa baiknya ya. Walaupun masih ada yang struggling, tapi saya percaya Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Dan kita tak akan pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik yang sudah ditetapkan Tuhan buat hidup kita. Mari saya ajak semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati untuk mempersiapkan hati kita sehingga menerima firman, kita dapat diubahkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap firman-firman yang akan ditaburkan, biar itu dapat mengubahkan hidup kami Tuhan. Speak to us Lord, Roh Kudus Kau bekerja lebih luas lagi di tengah kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman itu boleh berbuah, bertumbuh, berakar di dalam hidup kami ya Bapa. Ini hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, biar yang Kau urapi Tuhan, memberitakan apa yang menjadi keinginan-Mu saja, memberitakan apa yang menjadi mau-Mu saja ya Bapa. Kami patahkan setiap kuasa yang tidak datang daripada-Mu, setiap kuasa yang ingin mencoba Tuhan, menghancurkan, mengikat firman-firman yang sudah ditaburkan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa in the name of Jesus we pray, haleluya, amin. Nah saudara, hari ini saya mau memberitakan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu berubah dan berbuah. Jadi tahun ini kita mempunyai visi, yaitu transformation year, di mana gereja Tuhan ini akan sama-sama berjalan di dalam visi yang sudah diberikan, yaitu berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan lebih baik lagi. Saudara, saya ingin mengajak saudara sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita konsentrasi ya. Jadi kalau kita berbicara soal bertumbuh dan berbuah, kita pasti pemikirannya balik lagi, ingatnya pohon atau buah atau apapun yang berkaitan dengan tanaman saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri banyak memakai perumpamaan mengenai pohon anggur ya kan, ranting-ranting. Tuhan memberikan banyak sekali parable sehingga kita dapat mengerti dengan baik. Nah hari ini kita berbicara atau belajar lagi mengenai berubah dan berbuah. Kalau berubah pasti berbuah, benar ya saudara ya. Kalau berbuah pasti berubah gitu, sesuatu yang sudah fix. Gak mungkin orang kalau gak berubah dia gak berbuah, atau gak mungkin orang kalau berbuah dia gak berubah gitu. Jadi ini sesuatu yang related satu sama lain. Nah kita sebagai umat Tuhan ya kan, berbuah itu di dalam Tuhan itu merupakan panggilan hidup saudara. Jadi Tuhan sudah panggil kita untuk berbuah di dalam Tuhan. Gak mungkin Tuhan panggil kita sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya, yang menaruh iman kita kepada Tuhan, terus kita gak berbuah. Tidak mungkin, kecuali memang kita mengenal Tuhan
tapi kita nggak bertumbuh dan berakar, maka kita nggak berbuah. Tapi kalau kita sudah bertumbuh, berakar, kita pasti berbuah. Kita buka di dalam Yohanes 15 pasal 16, dikatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan udah pilih kita, saudara. Tuhan udah pilih kita, dan Tuhan menetapkan, dikatakan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, jadi sudah ditetapkan. Jadi ini merupakan suatu panggilan. Pertanyaannya, apakah hidup kita ini benar-benar sungguh-sungguh bertumbuh dan akhirnya berbuah di dalam karakter, berbuah di dalam identitas kita, dan akhirnya ketika orang melihat kita, mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Kita ini loh, kita ini adalah model-modelnya Kristus, brand ambasadornya Tuhan Yesus gitu. Yang pasti ya kita harus berubah dan berbuah sehingga dicicipi orang, dicicipi komunitas kita, dan dicicipi oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Makanya penting untuk kita mengecek apakah kita ini udah bertumbuh, berbuah. Kalau belum, mari kita cek apa yang menjadi hambatan atau apa yang menjadi rintangan sehingga kita tidak bisa berbuah. Nah, satu, saya ingin membahas soal berbuah ini. Kalau kita berbicara berbuah gitu ya kan, setiap tanaman itu unik, saudara. Ada tanaman yang ditanam munculin akar 2 bulan. Ada yang kita tunggu-tunggu lama sekali, nggak berakar-akar. Ada yang harus disuntik hormon biar berakar, biar bertumbuh, biar lebat. Jadi banyak macam sekali. Tumbuhan itu jenisnya banyak sekali. Nah, kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus menggambarkan banyak hal di dalam firman Tuhan soal tanaman, kita balik lagi bahwa ini loh Tuhan ngegambarin as simple as that, bahwa yang namanya kehidupan kekristenan harus menghasilkan buah. Kalau kita berbicara buah, pasti kita berbicara soal nutrisi. Karena sebuah tanaman kalau mempunyai nutrisi yang bagus, pasti dia berbuah. Dan kalau kita bicara nutrisi, pasti kita masuk lagi ke dalam, yaitu ada yang namanya akar. Nah, kalau kita buka di Kolose 2 ayat 7 berkata seperti ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, bulan ini kita belajar soal bertumbuh dan berbuah. Berubah dan berbuah. Apa sih yang harus kita cek dalam hidup kita? 1 Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita harus cek, apakah hidup kita hari ini sudah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia belum? Kenapa? Karena krusial, saudara. Akar ini memegang peranan paling penting di dalam hidup kita. Let's say, saya juga orangnya suka ya nanam-nanam gitu. Sejak pandemi jadi suka nanam. Saya dulu sering berpikir, I'm not a really good woman yang bisa nanam-nanam gitu ya kan. Nah, saya suka bunga, tapi saya ini seorang florist, membuat bunga, merangkai bunga. Belum tentu saya ini pintar di hal tanam-menanam. Ya kan? Belum tentu saya mempunyai keahlian di situ. Jadi saya mencoba di tengah pandemi, saya senang, beberapa tanaman saya beli, dan luar biasa, saudara. Puji Tuhan, tanaman saya subur-subur dan tumbuh dengan baik. Tapi saya perhatiin ada satu tanaman yang saya beli subur, saya bingung, kenapa? Lama-lama jadi kering. Jadi kerontang, akhirnya tinggal ranting, saudara. Nah, yang luar biasanya dia tetap hidup. Dan saya lagi mikir nih, mau diapain ini tanaman gitu, karena saya suka. Dan saya perhatikan, saudara, ada satu hal yang membuat dia tetap bertahan, yaitu akarnya masih tertancap dengan baik. Akarnya masih ada pada tanah dengan baik, yang masih disiram, yang masih
menarik nutrisi sehingga masih tetap bertahan walaupun daunnya sudah kering, daunnya lama-lama copot, daunnya lama-lama sudah tidak ada, terbang dibawa sama angin, saudara. Dan saya pastikan tanaman itu ya mungkin masih bisa survive walaupun udah nggak sehat. Ya mungkin ada hama-hama yang memakan daunnya. Nah, kehidupan kekristenan seperti itu. Apakah kita hidup berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia? Yang dikatakan Kolose 2 ayat 7. Jadi pertanyaan buat kita. Berakar ini, saudara, kadang kita ada yang di tempat tidak baik. Itu pilihan. Kita mau berakar di dalam firman walaupun keadaan di tempat kita tidak baik, atau kita tidak mau berakar. Ya kan? Atau kita di tanah yang keras. Itu balik lagi ke kita. Apa kita tetap mau berakar di dalam firman Tuhan, atau keadaan tanah yang keras itu akhirnya menggerus hidup kita sehingga kita tidak mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya kan? Itu pilihan di tangan kita. Sama seperti tanaman itu. Karena akarnya masih tertancap dengan baik, akarnya masih bertumbuh di dalam tanah, tanaman itu masih bertahan. Sama seperti hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh berakar, yaitu berakar di dalam firman. Karena firmanlah yang akhirnya mengubahkan hidup kita. Melalui perenungan firman sedikit demi sedikit, itu mengubah kita dan kita berakar di dalam firman. Jadi harus dicek, apakah kita hari-hari ini tetap giat berakar di dalam firman Tuhan, tetap giat membaca firman Tuhan, mau audio Bible, mau baca sendiri, mau baca terjemahan manapun, suka-suka Anda. Di mana Anda bisa belajar dengan baik, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan rema-rema yang datang dari Tuhan. Itu semua terserah Anda. Yang penting, maukah kita memberikan diri untuk berakar di dalam firman Tuhan? Saya percaya, karena saya sendiri ngalamin gitu ya kan, ketika saya baca firman itu benar-benar ada di dalam hati dan pemikiran saya. Jadi ketika saya mau action yang merugikan banyak orang lain, firman itu berbicara atas hidup saya, saudara. Dan akhirnya firman itu yang menuntun saya untuk bergerak kemanapun kaki dituntun Tuhan untuk bergerak. Firman yang itu yang akhirnya mengubahkan hidup saya. Jadi berakar di dalam firman itu penting sekali. Kalau kita akhir-akhir ini seringnya bacanya cuma perekonomian terus, berita ekonomi, berita corona, ya kan, berita penculikan. Terus kita mengesampingkan firman Tuhan. Kalau kita terus-terusan hidup di dalam seperti itu, akhirnya kita nggak berakar di dalam firman. Kita akhirnya berakar di dalam masalah perekonomian, masalah corona, masalah penculikan, masalah misalnya politik. Akhirnya kita tenggelam di dalam permasalahan yang sebenarnya nggak berguna, nggak membangun hidup kita, yang akhirnya juga akan mengombang-ambingkan hidup kita. Makanya satu, untuk kita dapat berubah dan berbuah, harus cek seberapa dalam hidup kita berakar di dalam firman. Seperti Kolose 2 ayat 7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus tuh pasti berbicara. Roh Kudus tuh pasti menolong kita lewat semua firman-firman yang sudah kita baca, sudah kita dengar. Dan akhirnya kita balik, nggak mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman. Karena Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah orang yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan, saudara. Kenapa? Karena firman tidak lagi mengambil alih hidupnya, tidak berakar di dalam firman. Nah, kedua, saya mau membahas soal poin kedua, yaitu kita buka di dalam Yohanes 15. Balik lagi. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Dikatakan seperti ini. Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 1, kita sudah mendengarkan dan sudah berakar di dalam firman. Tentu hidup kita akan bersih, ya kan? Tentu sebagai tumbuhan yang diibaratkan tumbuhan, kita ini sudah bersih oleh firman, sudah berakar oleh firman. Nah, tapi di ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, untuk berbuah harus penting memikirkan satu ini, yaitu pembersihan atau pemotongan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan prunes. Prunes ini kalau kita gali lebih luas lagi di dalam Google gitu ya kan, kalau kita cari lagi, ini prunes ini benar-benar suatu pohon, suatu keadaan pohon yang sisa ranting atau sisa buah yang kering-kering. Ini ternyata bisa mengambil seluruh nutrisi pada pohon itu. Sehingga pohon utama itu bisa kekurangan nutrisi dan akhirnya nggak banyak berbuah. Nah, caranya di prunes, dipotong, dibersihkan. Yang tidak baik ini untuk satu pohon ini dibersihkan, dibuang, ya kan? Mungkin juga dicacah-cacah, diseset-seset gitu, saudara. Biar apa? Biar makin banyak berbuah. Saya bukan farmer, jadi saya kurang tahu bagaimana tekniknya. Cuma yang saya ngerti, dibersihkan. Dan yang namanya dibersihkan, kalau pohon bisa bicara, itu luar biasa sakitnya, saudara. Luar biasa sakitnya. Hari-hari ini hidup kita, berikan hidup kita untuk dibersihkan. Karena di pasal 2 dikatakan, agar ia lebih banyak berbuah. Jadi ketika kita sedang diproses sama Tuhan dalam pruning, dalam pembersihan, dalam pemotongan, berserah saja, memberi diri saja untuk benar-benar dibersihkan. Kenapa? Karena biar menghasilkan buah yang banyak. Bukan karena Tuhan itu benci sama kita, atau bukan karena Tuhan itu nggak sayang, atau memberikan punishment, tapi Tuhan sedang memproses kita. Ketika kita masuk dalam proses itu, Tuhan lagi memproses biar kita berbuah lebih banyak. Ketika kita menang di satu perkara, percayalah perkara itu yang akhirnya akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mungkin kita lagi sakit, saudara, tapi kita tetap berkomitmen untuk mencari Tuhan, untuk nggak ngeluh, untuk tetap bersuka cita. Mungkin sakitnya nggak disembuhkan, tapi tetap mempunyai iman yang semakin hari semakin penuh dengan pengharapan. Dan akhirnya ketika orang lain lihat, ih luar biasa ya, kok tetap semangat di dalam Tuhan, ih luar biasa ya, kok tetap mencari Tuhan gitu. Rahasianya apa? Pasti orang akan cari tahu, saudara. Dan itu akhirnya akan glorify His name. Akhirnya itu menjadi suatu kesaksian. Dari situlah hidupmu berbuah untuk banyak orang. Nah, prunes ini membuat kita lebih banyak berbuah. Prunes atau pruning juga membuat kita menjadi pribadi yang dependent, more dependent to God. Abide dikatakan di ayat 4, abide in me and I in you, as the branches cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Jadi membuat kita more dependent, membuat kita ketergantungan di dalam Tuhan. Jadi masa-masa pruning adalah masa-masa kita nih sedang diproses sama Tuhan. Diproses untuk dalam dua hal ini. Untuk kita benar-benar bisa mengandalkan Tuhan, untuk benar-benar menggantungkan setiap pengharapan, gak memikirkan bagaimana caranya dengan kekuatan kita, tapi benar-benar Tuhan, ini aku berserah di dalam-Mu. Dan kemudian pruning ini membuat kita lebih banyak menghasilkan buah. Coba datang ke farm atau ke pertanian mana, pasti ada proses pruning yang dilakukan oleh para petani untuk membuat tanaman-tanaman mereka bisa menghasilkan lebih banyak buah, saudara. Jadi harus kita sadari kalau kita lagi dalam masa di mana kita harus
kayaknya sedih, nangis gitu, proses-proses hidup kok nggak selesai-selesai Tuhan. Percayalah, itu masa di mana Tuhan tuh sedang memproses, sedang melatih kita untuk tetap kita beriman, akhirnya menghasilkan buah. Nah, pohon yang baik itu menghasilkan oksigen, saudara. Oksigen itu buat manusia, buat semua lah, living things gitu ya kan. Nah, maka ketika pruning terjadi, sabar-sabar saudara. Sabar-sabar mengerti firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi jangan takut dengan proses ini, karena Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Nah, kemudian ada satu hal lagi, yaitu poin ketiga. Kita baca di ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ingat saudara, poin ketiga, untuk dapat berubah dan berbuah harus tinggal di dalam dia yang berkuasa memberikan perubahan itu, yang berkuasa memberikan pertumbuhan itu. Dikatakan Apolos menanam, menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Mari saudara, kita jadi pribadi-pribadi yang enggak cuman mau berkat datang dari Tuhan saja, tapi mau juga menjadi pribadi-pribadi yang diproses untuk menjadi Christian yang mature dan berbuah, sehingga kita tidak berhenti pada masa pertumbuhan saja, tapi kita more walking dengan Tuhan dan kita sampai kepada tahap berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Saudara, ada banyak orang mempertanyakan, ya kan, ketika dia sedang sakit ataupun sedang mempunyai permasalahan, kadang banyak orang yang mundur. Nah, sekali lagi saya mau encourage, jangan mundur, jangan loyo, jangan dikit-dikit ngambek sama Tuhan. Karena di saat itulah Tuhan sedang melihat kita. Kita berbuah nggak? Kita tinggal nggak di dalam Tuhan? Kita menggantungkan hidup kita nggak di dalam Tuhan? Karena Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggal di dalam dia, karena ada pertumbuhan di dalam dia. Ya kan? Tenang aja. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sekarang pencobaan-pencobaan yang biasa. Korintus 10 ayat 13 berkata seperti itu. Yang enggak melebihi kekuatan kita. Jadi, ayo, masa-masa transformation ini, bulan-bulan berubah dan berbuah ini, kita sama-sama menyerap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus introspeksi diri. Kita sudah berakar belum di dalam Tuhan? Kita sudah tinggal belum di dalam Tuhan? Dan kita sudah menikmati belum proses pruningnya Tuhan? Kalau kita sudah benar-benar melakukan ini, 3 ini, berakar dalam dia, terus tinggal menggantungkan hidup kita di dalam dia, dan kita menikmati, mensyukuri proses pruning di dalam hidup kita. Wah, kita pasti deh jadi pribadi-pribadi yang berubah dan berbuah. Pribadi-pribadi yang berubah dan berbuah ini sangat dinanti-nantikan orang, saudara. Kenapa? Karena di dunia ini gak banyak orang yang berubah dan berbuah. Semua manusia itu egois. Semua manusia itu rata-rata maunya menang sendiri. Aku sudah seperti ini dari sejak dulu kala. Dan manusia banyak yang tidak mau berubah dan berbuah. Kenapa? Karena itu pada saat masuk pruning itu sangat menyakitkan sekali. Kalau bisa teriak-teriak, kalau pohon itu bisa teriak-teriak banget saudara. Ketika proses pruning itu dikikis, dibersihkan, itu sangat menyakitkan sekali.
Nah, saya encourage semua yang mendengarkan firman sore hari ini. Ayo kita tetap kuat, tetap berakar di dalam firman, tetap tinggal di dalam Dia, menggantungkan hidup kita. Apa-apa nanya sama Tuhan, apa-apa tanya sama Roh Kudus. Kita terus tinggal menggantungkan hidup sama Dia. Dan ketika proses terjadi, mari kita tetap mengingat bahwa oh ini Tuhan lagi proses aku nih, untuk aku berbuah. Ini Tuhan lagi ngajarin aku nih, untuk aku berbuah, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ingat 3 hal ini saudara. Firman Tuhan saya nggak panjangin, dan saya juga akan membacakan satu hal lagi, yaitu Yohanes 15 ayat 8. Dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan pasti disenangkan saudara kalau kita berbuah banyak. Dikatakan apa? Karena kita adalah murid-muridnya. Kalau kita berbuah sangat banyak, itu yang Tuhan mau. Berbuahlah di dalam karakter kita, berbuahlah di dalam iman kita, berbuahlah ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari. Orang-orang pasti banyak menikmati hasil buah-buah yang ada saudara dalam hidup kita. Dan pada akhirnya Bapa kita di surga yang dimuliakan. Pohon yang baik akan mempunyai akar yang baik. Dan ketika akar yang baik itu terus diproses, akan menghasilkan nutrisi yang baik untuk sebuah pohon. Dan ketika pohon mendapatkan nutrisi yang baik, berakar dan tinggal seperti dikatakan Yohanes 15, pasti akan berbuah banyak. Mari kita menyikapi firman Tuhan ini. Kita berdoa biar hidup kita diprun sama Tuhan, biar buahnya lebih banyak. Jangan takut saudara. Saya berdoa sama Tuhan mungkin sudah 2 atau 3 tahun. Saya berdoa meminta Tuhan untuk pruning myself. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kikis aku. Tuhan jadikan aku semakin serupa dengan Engkau. Prosesnya luar biasa saudara. Gak enak. Tapi saya percaya itu akan membuahkan buah-buah yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Prosesnya harus mengikis-ngikis ego. Prosesnya harus mengikis kedagingan. Tapi itu doa yang saya minta sejak 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini saya masih berdoa yang sama. Tuhan proses aku, Tuhan kikis hidupku, Tuhan bersihkan aku. Kenapa? Biar aku berbuah banyak Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Mari saudara, kita tutup kebaktian sore hari ini. Mari kita berdoa, jangan takut. Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika kita berdoa, Tuhan bersihkan aku, jangan takut. Di situ kita akan banyak belajar dan kita akan berbuah banyak. Mari saya ajak semuanya kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini Tuhan pada sore hari ini. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau, untuk berakar di dalam firman Tuhan. Dan untuk menikmati proses pruning kami ya Bapak. Biar kami menghasilkan buah yang banyak Tuhan. Yang dinikmati, yang menjadi berkat buat komunitas kami. Bahkan untuk orang-orang di dunia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Pakai kami Tuhan. Bersihkan kami Yesus, biar kami didapati sebagai pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk terus menempelkan hidup kami kepada Engkau ya Bapa, sehingga ketika proses pruning terjadi Tuhan, kami ini benar-benar kuat Tuhan menjalaninya ya Bapa. Dan setiap proses-proses itu Tuhan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadikan kami pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Tuhan terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam ini, biar hidupnya semakin bertumbuh, berbuah, berubah di dalam Engkau dan menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dan kami berdoa juga untuk bangsa ini Tuhan yang struggling dengan COVID. Kami berdoa biar terjadi pemulihan, biar terjadi Tuhan kesembuhan Tuhan, dan biar banyak Tuhan
umat-umat-Mu Tuhan diselamatkan ya Bapa. Dan biar revival terjadi juga atas bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, berkati Tuhan setiap suster-suster yang bekerja, setiap dokter-dokter yang bekerja ya Bapa. Kami juga memberkati Indonesia Tuhan, walaupun kami jauh, kami percaya kuasa Allah menyertai Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia Tuhan boleh mengalami pemulihan, perekonomian dipulihkan Tuhan, dan juga Tuhan biar kesembuhan terjadi sampai pelosok-pelosok ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapak, menyudahi kebaktian sore hari ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkati anak-anak-Mu kemanapun kaki mereka melangkah Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan mereka menjadi berhasil. Dan biar Tuhan damai sejahtera Allah menyertai hidup mereka Tuhan. Dan terus Tuhan mereka terikat kepada Engkau Tuhan. Dan terus Tuhan mereka berbuah menjadi umat-Mu yang membawa banyak jiwa kepadamu. Terima kasih Yesus, berkati umat-umat-Mu. Biar Tuhan hidup mereka Tuhan berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia Raja yang besar, yang penuh kuasa. Dan Dia hidup dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut dalam satu nama, nama Yesus. Amin. Yesus, Kau sungguh berkuasa. Tak ada yang mustahil bagimu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Kau besar dan mulia. Tuhan, ku sungguh percaya, tak ada yang tak mungkin bagimu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ku hormat menyembah. Kuasa-Mu nyata bagiku, tangan-Mu selalu bekerja, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, membangkitkan. El Shaddai, Allah Maha